Assalamualaikum Pak Momon. Gimana Pak Freddy saat sehat? Alhamdulillah Pak. Masmu sehat? Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum Pak. Teman-teman Insyaallah. sekalian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres semua ya Pak ya? Pak Lukman, Pak Freddy, udah launching juga Masmu. Ya Pak, wabarakatuh. tinggal Saya masih progres Pak. penyempurnaan. Gimana dia sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak. Itu launchingnya kemarin mantap itu kayaknya saya lihat di Zoom. Rapat kami Pak launching. Sudah Jadi selesai semua. jadi efisien efektif satu kali acara Sekaligus kebetulan diberondong ownernya juga empat kan. peserta dari satu kabupaten. Itu Ya. kalau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango tidak naik itu salah Pak Jumaidi itu sampai empat salah. Investasi. Ya kan, empat ini udah sekaligus yang satu koperasi, satu urusan inspektorat, pemantauan, satunya untuk itu Pemberdayaan pensiun Pak. sama yang pensiun ya, yang pensiun ya Ya siap pensiun nanti jadi apa namanya pelaku usaha. usaha. Iya. Jangan-jangan udah pada daftar kayak pada Lukman ini jadi punya ide ya. Masih lama kami pensiun Pak, masih 10-an tahun. Wais, berat 10 tahun lagi. Iya. Itu bisa jadi sekda itu Pak Jumadil. Insya Allah lah Pak, amin. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak dan Ibu sekalian. Eh, saya berharap ini satu bentuk apa ya diskusi yang lebih smooth lagi ya untuk lebih memantapkan. Tapi sekadar mengingatkan kembali Pak ya. Saya ingin mengingatkan kembali untuk poin-poin apa yang akan apa namanya dinilai gitu ya. Ini nanti kita kan cek lagi di Bapak Pak ya. Dicek lagi di Bapak itu juga apakah memang sudah oke gitu. Kalau memang udah oke dan udah ada semua ya alhamdulillah gitu. Kalau belum ya mari kita nanti tambahkan lagi bagaimana kita bisa melihat apa istilahnya bagian-bagian dari posisi yang akan dinilai tadi posisi di dalam laporan Bapak. Mudah-mudahan itu menjadi satu bahan pemikiran kita bersama. Jadi saya akan share dulu untuk pagi-pagi nih biar semangat. Jadi ini saya wajib menceritakan dan wajib mempresentasikan untuk Bapak, untuk apa Bapak menyusun gitu ya, sebagai persyaratan administrasinya Pak ya. Jadi nanti akan direncanakan 6 poinnya kurang lebih seperti itu Pak. Ya, ini untuk sekedar apa ya pemanasan pagi-pagi aja Pak ya. Kan saya yakin laporannya udah ada, tapi tolong diperiksa kembali. Satu yang akan dinilai itu oleh penguji capaian hasil. Apa yang dicapai, rencana yang sudah dibuat yaitu di setiap milestone. Oke Pak ya, clear ya, sudah. Periksa kembali, saya mohon runutan tahapannya dan evidennya. Jangan ada yang maksud saya terselip karena tanggal, karena hal-hal yang sifatnya teknikal, jadi sebuah hal yang sifatnya menjadi tidak logis ke outputnya. Itu satu sih poin. Mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti. Jadi ini bobotnya paling besar, 7% Pak. Jadi untuk posisi implementasi Pak Mul, Pak Lukman, Pak Lasud, Pak Jumadi, dan Pak Atan, bobot untuk implementasi itu 30%. Yang 20%-nya udah kemarin Pak, 2 bulan yang lalu Pak, 1,5 bulan yang lalu. Itu 20%. Jadi bobot proper yang kita lakukan ini bobotnya hanya 50%. Terbagi dari 20%-nya. Apa rancangan,
Dan kemudian 30%-nya adalah implementasi. Dan 20% sudah masuk. Oke. Artinya evidence dan hasil clear. Dari Pak ya, cek lagi Pak semua milestone. Apakah ada milestone yang bertambah? Apakah kegiatan yang bertambah? Tinggal dibicarakan, tinggal diceritakan. Bukan menjadi sesuatu yang sifatnya salah kalau ditambah milestone, ditambah kegiatan. Ya, Pak ya. Atau merubah posisi pun tidak jadi masalah. Persoalan implementasinya adalah tanggal pelaksanaan berubah pun tidak apa-apa. Tapi diberi informasinya. Oke. Yang kedua adalah kepemimpinan strategis. Poinnya adalah bagaimana kita bisa Bapak dan Ibu, Bapak-bapak memberikan pemanfaatan, memanfaatkan peluang ya, sumber daya yang terbatas. Nah, hal-hal yang seperti ini, contoh-contoh yang mungkin salah satu sumber daya terbatas itu kan adalah keuangan. Ya, bagaimana kita menjalankan itu semua untuk dijadikan satu sumber yang menjadi terimplementasikan. Namanya kita menggarap dengan CSR. Seperti kayak gitu tuh bagian dari negosiasi kita dengan teman-teman. Itu ceritanya. Dengan kemudian juga ada integritas, segala macam itu juga jadikan bagian-bagian penilaian. Kemudian diimplementasi strategi marketing. Di strategi implementasi strategi marketing itu yang kita harus perhatikan adalah Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengimplementasikan kemarin di proposal. Ya, salah satu kemarin sudah. Nah, kemarin Pak Jumadil, ya Pak Lukman, Pak Masud, apakah ada perubahan dari peta stakeholder? Itu nggak apa-apa, pindah. Jadi pindah kuadrannya, itu diceritakan. Kenapa dia pindah? Gitu ya. Kalau kemarin dia mendukungnya karena hanya sekedar tahu proyek. Kalau sekarang mendukungnya dia bilang, saya sudah tahu proyek dan sudah melihat ke pemantapan. Itu satu. Nah, kemarin tim-tim Bone Bolango nih, Mas Mo, udah melakukan ini nih, diseminasi dan publikasinya. Ya, bagaimana hasilnya? Itu yang diperlukan. Ya. Apakah hasil yang kemarin itu hanya sekedar seremoni atau memang memberikan apresiasi terhadap hasil yang Bapak capai? Itu juga perlu dikemukakan dan tentunya dukungan-dukungan baik secara tertulis, lisan maupun juga hal-hal yang sifatnya berkorelasi dengan implementasi dan keberlanjutan dari proyek perubahan Bapak akan sangat baik kalau itu disampaikan. Ya. Nah, ini keberlanjutan proyek perubahan. Di tim kita rata-rata semua berjalan kalau seandainya dia berjalan dengan mekanisme yang normal, tidak ada perpindahan, oke lah kita punya komitmen. Bisa di SKP, bisa di anggaran, bisa dukungan komitmen pimpinan. Intinya sih sebetulnya bukan sesuatu yang hanya mengada-ada. Intinya bukan yang mengada-ada, hanya sekedar administrasi Pak Atan. Ya buat aja lah dukungan. Tapi penuh makna. Makna itu adalah tanggung jawab. Ya artinya menurut saya itu ada sesuatu yang harus sekali kita lakukan. Artinya jangan sampai Pak Jumadil selesai kemudian ya sudah ada help desk itu cuma saya kok yang punya gitu. Nggak bisa Pak. Bapak akan punya kebanggaan kalau help desk-nya berkembang kan gitu kan. Siapa yang inisiasi Pak Jumadil gitu ya. Siapa yang menginisiasi Pak Atan. Nah ini berkembang. Siapa yang menginisiasi awal supaya memperhatikan anak buah kapal Pak Mu. Hari ini belum sempurna, tapi akan menjadi sempurna ketika dilanjutkan. Poin dasar dari keberlanjutan itu bukan statement suratnya, tapi value dari balik surat itu dan bagaimana upaya-upaya tadi rencana itu akan lebih detail. Kalau hanya sekedar surat dukungan Pak Kepala, Pak Sekda ataupun siapa akan mendukung ya yang sudah-sudah juga sama. Tapi saya tadinya ingin meminta bagaimana ingin lebih meyakinkan tentang keberlanjutan. Itu yang penting sebetulnya. Nah, buat Pak Agus yang katanya mutasi, kemarin saya meminta kepada Lan juga meminta pertimbangan kepada saya. Baik, sebaiknya apa gimana Pak Muan? Ya jalankan saja gitu ya.
proyek perubahannya Pak Agus, gitu Pak Atan. Namun, saya bilang, tolong buat pernyataan atau berita acara atau apapun konkretnya dalam tulisan yang menunjukkan bahwa kepala dinas yang baru itu akan melanjutkan dan komit dengan apa yang dibuat oleh Pak Agus. Nggak mungkin dong Pak Agus buat SKP di sub, sebenarnya dia udah dinas pendapatan apa dinas pariwisata, kan gitu. Ya, jadi saya membuat kelogisan aja. Kalau di dekat-dekat sini mah Pak Jumadil ya pesertanya gitu kalau di Bandung gitu atau daerah-daerah wilayah Jawa Barat saya suruh datang Pak sebagai menunjuk dukungan itu bukan sesuatu yang hanya tulisan ya. Saya minta kalau bisa pernyataan itu diketahui oleh mentor artinya sekdan gitu jadi akan lebih firm tapi juga bukan hanya sekedar surat gitu tapi betul-betul menunjukkan. Jadi ketika kita mengevaluasi itu memang ada bendanya dan ada komitmen tadi. Itu poin sebetulnya. Jadi itu maksud makna keberlanjutan. Nah, lepas dari persoalan tadi, Bapak dan Ibu membuat yang kemarin strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan. Ya, posisi ini sudah diadakan. Nah, Pak Jumadil kan melatih teman orang-orang volunteer-volunteer di kecamatan ya Pak ya. Nah, mereka sudah bisa nggak gitu ya? Nah, harus dicek Ya. stakeholder yang dilatih oleh Bapak melalui pelatihan-pelatihan itu, Pak Mu, ya, Pak Lukman, Pak Adnan, itu firm. Mereka sudah, apa itu helpdesk? Wah, syukur-syukur tuh helpdesk tuh udah lebih hebat lagi neranginnya daripada Pak Jumadil, gitu maksudnya. Nah, itu indikator. Nah, ini juga sebetulnya kalau dekat-dekat Pak, coba mana di bawah. Ya ini sebagai bentuk tapi ya kalau memang nggak usah nggak perlu. Jadi untuk membuktikan bahwa komitmen-komitmen itu bukan hanya sekedar kita bergaya dalam sebuah proper, tapi memang organisasi yang kita ingin kembangkan. Ini yang betul-betul Bapak bisa harus meng-highlight tentang poin-poin ini. Dan terakhir ini mengenai keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan proyek perubahan. Nah, ini hanya untuk mengendorse kepada kita bahwa memang kita belajar itu bukan atas dasar serampangan, tapi ada satu landasan katakanlah bukan landasan teori, landasan praktis yang memberikan informasi kepada kita bahwa kita berkaitan. Ya, itu poin. Nah, ini yang Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi satu poin-poin yang ada di dalam laporan Bapak dan komit dan ada hasilnya. Dan tentunya semua hasil dari yang namanya implementasi itu adalah konteksnya adalah memperlihatkan apa yang sudah Bapak kerjakan selama 2 bulan. Memperlihatkan dan menunjukkan hasil yang sudah Bapak kerjakan selama 2 bulan. Harapan kami di LAN bukan hanya sekedar tulisan yang terdarat dengan data-data, tapi ada value yang harus kita tekankan. Itu poin. Jadi ketika Bapak-Bapak memberikan presentasi besok, jangan lepas yang komponen ini minimal ada semua. Cara menyampaikannya saya pikir sudah sangat paham Bapak. Yang bawahnya Pak Jumadil, saya adalah komandan yang namanya penanam investasi. Investasi itu ya hanya sekedar review untuk kenapa perlu ada helpdesk, ya boleh sedikit tawarkan bahwa helpdesk itu bagian dari upaya menggenjot, mengakselerasi bagaimana keberbinatan para investor, termasuk juga investor UKM-UKM yang punya usaha-usaha kecil yang berkontribusi terhadap perubahan ekonomi di daerah. Nah, bagaimana helpdesk itu dicapai? Nah, udah Bapak. Helpdesk dicapai dengan sebuah format tentang bagaimana kita memulai sebuah upaya penggagasan segala macam dan hasilnya adalah saya presentasikan. Nah, saya mohon kepada Bapak dan Ibu, presentasinya nggak usah item per item. Karena Bapak Ibu waktunya cuma 15 menit. Kalau item per item itu menjadi tidak terjawab waktunya, Pak. Jadi cukup poin utamanya apa yang perlu kita sampaikan. Dan kemudian berkorelasi dengan capaian tadi, saya menunjukkan bahwa di dalam implementasinya itu adalah peran seorang pemimpin. Nah, gitu Pak.
Seorang pemimpin adalah memberikan endorse bagaimana kita mengimplementasikan sebuah gagasan tadi dengan ada dukungan bagaimana kita memberikan menilai integritas, membangun budaya kerja, dan juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sana. Gitu, Pak. Jadi cerita aja, Pak. Sudah selesai kepemimpinan strategis, oke. Hal yang penting juga adalah dukungan stakeholder, bagaimana saya juga mempromosikan sebuah produk, gitu. Membuat produk-produk itu, help desk saya sebut, ada juga BK, ada juga asesor, segala macam. Yang mana ini perlu sekali kita sosialisasikan dan kita garap mereka untuk cara-cara kita mereka bisa memahami apa yang kita gagas ini dan mereka memberikan dukungan keberlanjutan tadi. Oleh karena itu, technical yang saya lakukan adalah dan marketing yang kita lakukan adalah sebagai ini. Hasilnya Bapak lihatkan lagi. Jadi setiap sebuah proses penilaian tunjukkan hasil. Bagaimana implementasi strategi yang Bapak buatkan, bukan hanya menceritakan gini, Pak. Kami sudah melakukan gini Pak, jadi melalui medsos, melalui terus dilihatin medsosnya gitu ya. Hanya medsosnya diperlihatkan, terus kemudian hanya memperlihatkan sebuah proses di mana apa namanya tuh hasil dari yang jangan. Hasil-hasil itu harus dikonkretkan dalam sebuah kalimat kesimpulan. Hasil-hasil tadi harus dikonkretkan dalam sebuah kalimat kesimpulan. Apa kesimpulan dari itu? Itu penting Pak. Jadi jangan implementasi kami sudah membuka Facebook, kami membuka Instagram ini bukan. Kalau itu masih oke. Tapi hasilnya apa? Jadi kembali lagi capaian semua proses 6 variabel ini adalah hasil. Keberlanjutan pun sama. Bapak Jumaidil, Pak Mu, Pak Sahril juga menggunakan bahwa kami ya berkomitmen bahwa untuk keberlanjutan dari sebuah proyek ini kami lakukan 2 tahap pelatihan dan hasilnya itu ini adalah upaya kami meng-leverage atau men-trigger terhadap keberlanjutan dari sebuah proyek perubahan yang kami lakukan. Dan selanjutnya nomor 5 adalah tentunya beberapa komponen-komponen stakeholder yang terlibat sudah juga kami berikan pengobatan pengembangan kompetensinya dengan cara yang sudah kami lakukan. Yang sudah lakukan itu menunjukkan bahwa hasilnya menunjukkan komitmen-komitmen bahwa teman-teman yang sudah kami latih bisa mengimplementasikan sebuah proyek perubahan yang kami lakukan. Terakhir, bagaimana kita melihat pengembangan kompetensi ini berkaitan dengan yang namanya beberapa mata pelatihan. Ya, Bapak mau sebutkan mata pelatihannya singkat atau salah satu pun jadi masalah, menunjukkan bahwa kita memahami tentang apa itu penilaian itu. Dan terakhir, walaupun kita masuk dalam sebuah proses penilaian, namun Bapak perlu mengungkapkan yang namanya pengembangan potensi diri. Yang Bapak sudah punya sertifikat, yang untuk komitmen itu, dijelaskan aja sebagai closing. Kita menunjukkan PAMU dan pengembangan potensi berdasarkan penilaian dari Priyadi dan sudah hasil diskusi dengan mentor dan juga dengan coach pada saat pada waktu kita menyusun, kita memfokuskan pada jangka pendek ini 3 pengembangan potensi diri. Potensi diri yang menginspirasi, juga pendidikan tentang bagaimana mengelola proyek perubahan, mengelola orang lain, dan tentunya sesuai itu masing-masing yang sudah kita rencanakan dan sudah kita selesaikan. Semua memberikan hasil yang positif. Tentunya ini bagian dari upaya kita mengembangkan potensi diri ke depan di seorang pemimpin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya presentasikan. Mohon tanggapan dan tentunya apresiasi dari penutup. Sudah 10 menit Pak, saya tunggu. Santai pada Pak ngomong gitu, selesai gitu. Itu poinnya Bapak. Jadi jangan Bapak dan Ibu sekalian mempresentasikannya baik item. Tapi item itu sudah harus menjadi sebuah cerita Bapak ketika Pak Jumadi melakukan atau Pak Mu atau Pak Sari atau Pak Lukman atau Pak Freddy presentasi semua. Biarkan saja layar itu di belakang. Kita udah hafal betul gitu ya. Nanti kita di Senin tanggal 25 sambil latihan juga ya Pak. Kalau memang berminat untuk kita latihan. Baik, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada mau konsultasi atau diskusi dalam sesuai proses pembimbingan, beberapa hal lagi, ya silakan. Izin tanya Pak Coach Pak Mumun.
Siapa? Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, di tahapan milestone kami itu kan terakhir di launching. Namun setelah kami pikir-pikir bagaimana proyek implementasi ini bisa betul-betul bermanfaat di masyarakat, rencana minggu depan itu kami akan lakukan monitoring sekaligus bagaimana melihat secara langsung implementasinya di lapangan. Ya. Memang beberapa camat itu sudah menyampaikan laporan ke saya, bahkan dengan foto-foto dokumentasinya izin lapor Pak Kadis. Jadi mereka lagi motret, stafnya ngelayanin masyarakat sampai pada terbit NIB-nya. Ya. Nah, jadi itu saya bilang, oh ya terima kasih Pak Camat dukungannya. Jadi karena memang target kami pada saat sosialisasi itu kami menyampaikan paten di kecamatan tidak ada lagi dengan regulasi yang ada sekarang ini, tidak ada lagi namanya surat keterangan usaha. Jadi silakan masyarakat itu diberikan kemudahan untuk mendaftarkan perizinan berusahanya melalui online single submission. Mintakan saja KTP-nya, bantu melalui petugas yang kita sudah latih, terbitkan NIB. Jadi NIB itu sudah merupakan surat izin berusaha bagi mereka. Dan alhamdulillah itu beberapa kecamatan juga sudah sampaikan ke saya, menyampaikan laporannya di WA, izin Pak Kadis, izin laporkan ini. Saya bilang bagus, itu terus dijalankan dan dikembangkan. Cuma memang kami akan menilai langsung di lapangan sekaligus mungkin mengambil dokumentasi terkait hal itu. Cuman dalam milestone kami tidak ada itu, Pak. Apakah itu bisa Tambahkan, ditambahkan? tambahkan, Ya. tambahkan. Baik, terima kasih, Pak. Selesai aja. Jadi nggak ada, hanya di depan nanti diberi informasi dalam upaya rencana kami. Nah, jadi Bapak menambahkan ada rekapitulasi milestone dulu Pak di atas Pak, di atas sebelum Bapak membuat laporan capaian itu biasanya suka buat ada rekapitulasi dan memberikan informasi bagaimana masing-masing dan sebutkan bahwa ini adalah milestone tambahan sebagai upaya kita bisa mengoptimalkan hasil kita jadi lebih baik. Itu aja Pak. Oh, siap. Terima kasih, Pak. Dan Mohon izin, Coach. kalau bisa Pak, itu diceritakan hasilnya Pak. Jadi jangan hanya melaporkan monitoringnya, Ya, tapi monitoring Bapak analisis apa yang terjadi hasil. Itu poin. baik. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Coach. Pak Omon. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Omon. Terkait dengan milestone Pak, jadi memang ada perubahan di kami Pak. Mungkin ada perubahan dari tahapan, ada penambahan dan juga ada penyesuaian. Eh, Awalnya kami akan mempersiapkan juknis sebagai dasar dalam implementasi proyek perubahan kami terkait dengan perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan. Sejalan dengan proses revisi, Pak, ada dua peraturan menteri yang direvisi saat ini dikarenakan ada perubahan PP di atasnya, Pak. Nah, muatan atau substansi dalam juknis itu akan ditarik ke atas, Pak. Akan dari sisi keberlanjutan ini akan lebih kuat sehingga nantinya mungkin juknis kami akan terbit terlebih dahulu, setelah itu baru nanti akan diperkuat dengan dua permen yang memperkuat dari keberlanjutan atau implementasi dari proyek perubahan kami, Pak. Itu Pak terkait itu. Jadi kami ada perubahan dan penyesuaian terkait dengan milestone. Mohon masukan, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak, apapun dalam sebuah rencana, itu kan kalau kita terstruktur dalam sebuah yang namanya mekanisme, sebuah proses tadi kan sudah terlihat Pak ya. Saya akan berikan gambaran ini Pak. Contoh Pak ya, sebentar Pak ya, sebentar. Pak, apapun saya ingin mengatakan pada Bapak dan Ibu sekalian, don't worry, be happy, turunnya, Ibu. Di bagian depan Bapak dan Ibu, ya, untuk memberikan satu hal. Jadi ini proyek perubahan itu bukan hal yang harus kaku, harus saklek, kayak mesin harus berjalan, Pak. Ini dinamis posisi ini. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, Pak. Sebelum waktu kita bab 2 itu namanya capaian, Pak, kita ingin mengatakan bahwa untuk mengimplementasikan proyek perubahan Bapak tadi akan disurvey dengan rencana PRPP kami menggerak ada sekian milestone. Bapak buat tabel jangan milestone rencana. Nah, gitu. Kemudian ada realisasi. Gitu.
Ini ada penambahan. Nah, pada waktu Bapak membuat ini, Bapak tinggal memberikan keterangan aja, Pak. Gitu, Pak. Jadi akan terlihat mana yang berubah, mana yang tambah, mana yang berkurang. Mungkin ada yang pindah sana, ada yang pindah ke sini gitu kan. Jadi ngajar. Jadi tidak ada persoalan menurut saya di dalam konteks hal yang sudah dibuat. Sepanjang semua itu support terhadap apa yang menjadi harapan tujuan daripada proyek perubahan. Itu poin. Yang perlu diinformasikan adalah milestone gitu. Satu, kegiatan rencana seperti ini. Sekarang implementasi ada perubahan. Perubahan yang kedua tadi Pak, tentang apa tadi? Pembuatan SK tadi Pak ya, peraturan. Jadi kan, apa yang berubahnya? Tinggal Bapak sebutkan dalam realisasinya. Berubah dengan sehingga tambah keterangan. Itu selesai. Nah, kalau tidak bisa lihat, Bapak tinggal dengan Bapak mau ngambil kesimpulan secara keseluruhan, tinggal Bapak buat deskripsi di bawah tabel ini. Buat deskripsinya. Poin-poin mana saja yang berubah gitu dan hal apa yang terjadi. Jadi memperjelas apa yang kita kerjakan dan apa yang kita rencanakan. Gitu aja Pak. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, nggak ada persoalan dengan, oh nggak bisa, Bapak nggak lulus nih karena Bapak nggak sesuai dengan, nggak ada cerita gitu. Baik. Jadi Satu lagi Pak, izin. ya silakan Pak. Ya, satu lagi Pak, izin terkait dengan milestone. Kami juga ada yang berjalan secara paralel Pak. Waktunya. Jadi waktunya, Pak. Jadi antara penyusunan, karena ini sebenarnya aturan di kementerian lain sudah ada Pak, sehingga kami mensosialisasikan sekaligus juga mendampingi terkait dengan legalisasi kelembagaan di perekrutan awak kapal perikanan. Nah, ini yang kami kemarin sudah jalankan secara paralel. Aturan kami sedang buat draftnya. Kemudian kami laksanakan juga sosialisasi sekaligus pendampingan terkait dengan legalisasi kelembagaan sesuai ketentuan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Itu Pak Omon. Ya, Jadi tadi ada masalah kan. paralel. Jadi Siap. artinya Bapak kan hanya mengkoordinasikan bagaimana mekanisme itu terjadi semua proses kan. Nah, itu bagian dari sebuah proses yang Bapak kerjakan untuk mencapai hasil. Nah, sekali lagi deskripsi dalam proyek perubahan itu adalah deskripsi dalam apa menceritakan hal-hal yang demikian itu Pak. Kan saya suka minta deskripsi dan mendeskripsi setiap tahapan. Kalau hanya sekadar Bapak catat terus kemudian dikatakan tunjukkan foto, no way, saya bilang gitu ya. Justru peluang disitulah Bapak menjelaskan apa yang terjadi, mekanismenya, baik prosesnya, baik hasilnya, resistensinya, perubahannya, itu semua terjadi di deskripsi tadi Pak. Bisa dipahami Pak? Jadi yang Bapak kemukakan, tadi hanya tinggal di deskripsi tadi. Pokoknya Bapak sekarang milestone apa tadi Pak? Di situ Pak. Penyusunan juknis terkait dengan rekrutmen dan penempatan awak kapal perikanan. Awak Ya, Pak. perikanan Pak ya, awak kapal Betul. perikanan. Betul. Artinya harapan Bapak sebetulnya itu berjalan halus sehingga keluar kan? Betul, Pak. Keluar dulu baru sosialisasi, betul. Ya. Namun apa yang terjadi dalam prosesnya? Kan tadi Bapak temukan. Artinya dengan terpaksa dalam kondisi ini dilakukan secara bersamaan, secara paralel kan begitu maksud Bapak tadi kan? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. tahu dengan yang mana? Dan kemudian paralel ini memberikan keuntungan apa? Bisa dilihat kan? Bisa dijelaskan. Keuntungan apa? Terus kemudian ini apa sih yang terjadi? Jadi itu jadi silahkan deskripsi itu, saya sengaja membuat deskripsi itu adalah untuk memfasilitasi kegundahan, kekisruhan ataupun yang terjadi dalam implementasi Pak. Ya, kan kita nggak bisa membuat namanya dinamika prosesnya. Kita betul yang namanya di birokrasi kan tidak segala macam mulus Pak. Malah kalau ada yang mulus-mulus saya suka ketawa, betul nih. Ya kalau ada mulus, berlancar-lancar, aman, tidak semua mendukung. Benar nih, karena nggak ada pasti ada dinamika, ya, dinamika. Terus coba kalau lagi lintas sektor, ya itulah Bapak tumpahkan di situ Pak. Tapi jangan hanya mentumpahkan cerita, tapi what's the result? Apanya? Apa yang menjadi hasil dari situ? Gitu Pak. Jadi baik Pak, siap. Perubahan, ada dinamika,
Bapak bisa tumpahkan di deskripsi. Baik, Pak. Deskripsi itu harus memberikan makna informasi yang jelas. Berkorelasi apakah dia terhadap target kita. Ini gitu. Jadi kalau ngomongnya waktu, Pak, masa waktu, oke, karena waktu, terus kemudian sosialisasi dia, apa sih makna arti? Tapi bukan menceritakan perubahan ini terjadi karena pengunduran dan bisa dicairkan secara paralel. Demikian yang bisa saya lakukan. Nggak bisa gitu, Pak. Harus ada result dari sebuah yang namanya setiap milestone. Even tim efektif, Pak. Ya, kalau tim efektif kan sederhana, Pak. Tim efektif kan prosesnya hanya rapat, sebenarnya sudah mendapat dukungan. Kalau ada resistensi, sebutkan. Mungkin ada masukan dinamika dalam rapat itu, dan kami sudah tangani dengan mekanisme, Pak. Ya itu enak banget itu, Pak. Jadi deskripsi itu mau cerita sesuatu yang Bapak alami dan Bapak kerjakan. Itu poin. Baik, Pak. Ya, Bapak mulus-mulus semua, pokoknya ya Pak Hutman ya, Pak Juman ya, wah, wah, ya nggak apa-apa, lancar juga nggak apa-apa, gitu. Alhamdulillah. Malah kalau Pak Juman udah lancar, udah penuhi, wah saya harus tambah nih, biar bisa, ya nggak apa-apa, tambahkan. Monitoring ini dimaksudkan, gitu kira-kira kalau di dalam deskripsinya Pak Juman ya, monitoring dimaksudkan adalah untuk bisa memantau efektivitas dari proyek perubahan dalam 2 bulan awal ini. Ya. Berdasarkan hasil monitoring, terdapat laporan-laporan dari beberapa kecamatan yang menunjukkan bahwa helpdesk sudah berjalan dengan baik di beberapa kecamatan dan hasilnya udah ada penambahan 3, 4, 5 EMB. Namun hal yang lebih penting dari hal itu adalah bahwa UKM sangat sadar betul pentingnya EMB. Kan itu kan hasil itu kan kesimpulan. Jadi bukan camatnya yang melapor terus Bapak buat rekam enggak, tapi Bapak harus menganalisis dan kemudian membuat statement kesimpulan dari sana. Itu Pak. Jadi deskripsi itu sangat memfasilitasi harapan-harapan apa yang kita ingin berikan di dalam hasil proyek perubahan. Itu maksudnya Pak, deskripsi. Makanya nggak akan bisa dicontek deskripsinya Pak Mo atau sama Pak Jumadir dicontoh sama Pak Saif, nggak akan bisa. Itu Bapak, itu pemikiran. Atau kan kadang-kadang suka ada ini modis yang ada di sini itu maksudnya ini tuh gitu Pak, dia buat sendiri. Tapi kalau dia nggak mau menceritakan, apakah ada yang tidak menceritakan? Ada Pak, yang ceritanya cuma dilihatkan gini Pak Jumadir, foto hasil foto sama foto hasil, so foto sama surat keterangan. So, apa yang di dalam proses itu Bapak kerjakan? Kita nggak pernah tahu gitu maksudnya. Nah, harapan-harapan itulah yang Bapak bukan di dalam deskripsi. Pagi Pak Sahriawan nggak bisa ngelihat foto terus foto benda, ngapain? Nggak ngerti juga saya. Nggak, bahasanya menyampaikan cerita itu harus di deskripsi. Itu poin. Iya, clear ya Pak Muhammad, Pak Muh ya, semua Pak Kasip. Sepanjang Bapak mengerjakan, sepanjang itu Bapak bisa menceritakan. Ya, kecuali kalau Bapak ini mohon maaf. Kamu buatkan deskripsi itu staff tim efektif, dia pasti bingung. Tapi kalau Bapak arahkan, tolong kan kamu ikut nih kemarin waktu pembukaan sosialisasi, ya, tolong apa kamu buat rekam, buat ceritakan sampai hasil. Itu namanya Bapak melatih tim efektif, mengencourage organisasi. Ceritakan terus Bapak lihat hasilnya, ya Pak Lasud, bagus nih kalimatnya nih. Bapak kan sudah punya poinnya, harus ada hasil. Ini nggak ada hasil nih, coba tolong buatkan hasilnya Pak. Itu kira-kira dialog kita dengan tim itu begitu. Kalau Bapak dibantu oleh teman-teman. Jadi jangan lepaskan buat tim, percaya sama tim, Bapak nggak baca dulu ya. Menurut saya salah total. Itu menurut saya nilai proses dari implementasi itu di situ sebetulnya. Bercerita sesuatu. Bercerita sesuatu untuk menunjukkan. Memangnya Pak Sahril aja yang bisa tentang asesor. Saya tuh mengerti juga sekarang sedikit-sedikit asesor itu penting Pak. Itu saya cerita Pak, sampai mereka bener Pak, iya. Lu kalau nggak benar-benar lu cari Pak. Jadi bagaimana menjadi seorang asesor yang berintegritas, memiliki komitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dengan baik. Itu tergantung dari asesor. Kalau rusak asesornya ya remuk juga kita dilecehin sama dunia. Masa urusan mancing kita dilecehin. Ada anak-anak mancing di kolam-kolam, di kampung-kampung, gue bilang sampai dapat ikan mas berkilo-kilo. Lu nggak mikir ikan laut yang ada di luar sana kan gitu. Kira-kira mempertaruhkan nama bangsa Indonesia gara-gara lu si anak-anak aja ngambil ikan. Itu pasarnya. Jadi ya alhamdulillah saya itu banyak belajar dengan mekanisme seperti ini. Sampai saya kemarin Pak,
Ini menarik, Pak. Kata-kata OBH, LBH, dan PBH itu berbeda semua. Sekarang udah nggak pakai lagi istilah OBH. Organisasi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Apa bedanya? Kalau orang yang ngerti, orang awam mungkin nggak berbicara dengan hukum, bicaranya punya LBH, LBH lain lagi gitu. Jadi bahasa itu ternyata juga atas regulasi diskusi yang menarik, banyak belajar juga nih saya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Siapa tahu Pak Jumadil, Bapak tarik investasi gitu ya. Kita nggak tahu di laut di sana banyak orang yang sedih, perlu namanya memperjuangkan hidup gara-gara dia sebagai anak kapal perikanan, tukang mancingnya Pak Muh gitu ya. Bapak kita harus memberikan empati saudara-saudara kita setelah air bangga jadi bangsa merdeka, ternyata ada orang juga belum merdeka Pak Muh. Gitu kan, masih rasa tertindas terus gitu akibat hal-hal yang seperti demikian. Mungkin itu ya Pak ya, good ya, mudah-mudahan sukses semua nih. Ada lagi yang lain? Pak Masud, atau ada yang mau presentasi, memperlihatkan? Saya Pak Jumadi udah dilihatkan waktu itu Pak ya, sudah ada barcode-nya gitu. Pak Masud, bagaimana waskita karya nih? Saya ingat Ya, waskita PT Pak dulu namanya, BUMN-nya PU. iya. Waskita Ada juga produk jamu, Pak. jamunya Pak Jumaidi atau jamunya ibu-ibu nih? Iya. Izin Pak Momon. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan tapi sudah dijawab tadi. Pertama mengenai apa namanya kegiatan yang dilakukan secara paralel tadi sudah ditanyakan sama Pak inilah. Kemudian yang kedua ada pertukaran tahapan atau milestone. Sudah bisa memahaminya. Namun ini kan kita sudah dikasih Pak Momon sesuai dengan materi kemarin layout tentang penyusunan aktualisasi. Nah, di sisi lain juga tadi barusan dijelaskan tentang isi presentasi. Berarti yang kita akan sampaikan nanti pada saat aktualisasi itu adalah yang disampaikan tadi Pak. Jadi tidak mengacu pada layout yang Bapak sampaikan kemarin. Mungkin itu untuk apa hardware-nya atau yang dicetak, tetapi pada saat kita apa namanya Terima kasih. implementasi, kita hanya menyampaikan ini aspek evaluasi Pak dari capaian sampai dengan keterkaitan mata pelatihan Pak ya. Betul. Oh, baik. Jadi gini Tadinya Pak, saya, ya. maksud saya gini. Kalau Bapak ini mohon maaf, saya sambil share Pak ya. Karena ini saya juga akan lebih mengkonkretkan untuk lebih meyakinkan dulu. Ada dua persoalan yang Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-Bapak kan. Jadi ketentuan LAN itu begini Pak. Ya. Kami untuk menilai atau mengevaluasi komponen yang akan dinilai itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu Pak ya, maksudnya. Itu Pak Freddy, 6. Nah, 6 ini kan saya nggak mungkin lihat capaian gitu ya kan. Ya ini ada lebih menstrukturkan. Kembali lagi saya ingin katakan, sebetulnya tidak ada outline. Orang tidak menetapkan standar outline, tidak. Jadi sangat Pak, jangan standar outline. Saya hanya ingin katakan, bagaimana menstrukturkan informasi 6 komponen ini dalam sebuah laporan. Itu poinnya. Itu Pak Freddy. Bagaimana saya menerjemahkan 6 komponen ini ke dalam laporan yang memberikan kronologis cerita yang ada runutannya. Itu kira-kira Pak. Nah oleh karena itu, dicobalah membuat sebuah outline ini gitu ya Pak. Ini buku Pak, buku laporan ya. Buku laporan. Laporan ini satu ini adalah lebih banyak lebih menunjukkan kepada yang kita sebut dengan yang namanya saya sebut saja adalah proposal kita. Review lah sebetulnya, tapi nggak semua kan. Yang ada beberapa poin aja kan, latar belakang, tujuan, output yang kira-kira berkorelasi langsung untuk mengingatkan Pak Freddy ini buat apa sih? Tapi kalau saya buang ini Pak, ternyata ujuk bab 2 hasil implementasi saja, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi nanti Bapak menciptakan seperti semacam ya. Hanya ini biar runut aja Pak. Ya, saya suka memberikan untuk lebih lengkapnya proposal yang lebih detail, lengkap, silakan buka barcode.
Gitu Pak. Jadi, ya. Ya, Pak. Sebetulnya utamanya Bapak itu ada di sini Pak. Bab 2 sampai 27. Ya. Bab 21 sampai 27 itu sebenarnya poin yang tadi 6 komponen Pak. Capaian, kepemimpinan strategis, strategi marketing, keberlanjutan, tugas si pembelajar, dan keterampilan terpilih. 6 ya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Betul Pak? Betul Pak ya? Nah, Ya. yang fokus untuk 15 menit presentasi Bapak menunjukkan ini. Ya. Tapi bukan menunjukkan hasil itu nanti dilihatkan fotonya. Enggak. Bapak tuh cerita yang saya ceritakan tadi. Nah, cerita itu adalah cerita hasil. Contoh khusus yang nomor 2. Nomor 21 dan 22 itu berkelanjutan satu komponen. Apa yang ingin saya sebutkan satu komponen? Karena ini Bapak katakan hasil capaian proyek perubahan ini memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Ya mungkin bisa Bapak cuplik dari hasil yang Bapak sebutkan tadi, Bapak hitung. Nah, saya meminta dari kemarin beberapa kali, Pak Mu, Pak Jumadi, Pak Atan, ya, Pak Saiful, tolong kalau bisa dikuantifisir angka manfaat. Apakah dari segi efisien waktu, apa dari segi biaya. Kalau yang saya ingat Pak Sahril, Pak, pengadaan membayar itu oleh negara pakai APBN. Dengan adanya kerjasama dan membuat SSR baru dengan peraturan yang baru, maka negara diuntungkan sekian ratus miliar atau sekian ratus juta karena tidak membayar asesor, tapi bayar oleh itu maksudnya manfaat dari Bapak. Pak Jumadia berbaliknya sebaliknya. Manfaat Bapak adalah apa? Menunjukkan bahwa dengan cara yang seperti ini, tingkat akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi besar karena investasi, rencana investasi semakin meningkat. Jadi beda Pak ya. Nilai rupiah yang dimanfaatkan oleh Pak Asaril dengan nilai rupiah yang dihasilkan oleh Pak Jumadi. Jumadi melihatkan bahwa ada kenaikan angka dari 100 miliar menjadi 300 miliar. Itu. Kalau penyelidik mengatakan efisiensi. Jadi manfaat itu adalah satu bentuk selling point dari sebuah apa yang kita lakukan. Nah, boleh waktu, ya, boleh efisiensi, ya. Apa-apa tadi dikatakan efisiensi anggaran. Boleh, mantap. Dengan adanya tugas atau kasusnya yang berkurang. LHP kami menjadi lebih sesuatu yang lebih tidak lebih banyak setiap dinas. Yang tadinya LHP itu setiap dinas ada 10 item, 20 item. Nah, dengan adanya konsultasi ini, mereka lebih sadar itemnya minimal sekarang cuma tinggal 2. Itu manfaat, makna. Bisa dipahami ya? Gitu Pak Wasid, Pak Freddy. Jadi Bapak presentasi fokus di bab 2 karena Bapak cuma 15 menit. Poin. Itu Pak Freddy. Ya. Tadinya saya sudah menyiapkan presentasi, tapi yang hanya berisi milestone itu. Tapi sudah mendengar tadi harus diceritakan, nah, saya mesti Bapak sekali lagi, lagi, Pak. Pak. Saya mohon Pak. Bapak besok jangan hanya cerita milestone, foto-foto, jangan Pak. Siap, siap, siap. Bapak harus ceritakan makna atau nilai dari PowerPoint Bapak. Yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi kalau Bapak melihat ini, itu Bapak harus cerita, merangkai cerita dari 6 komponen ini Pak Wasud. Ya, saya ingin ulangi. Nanti besok kita coba lah ya. Tanggal 25 kita ketemu. Bapak boleh cek 15 menit gitu ya. Saya Freddy Lasut sebagai inspektur di wilayah Kabupaten Bandung. Tugas inspektur adalah bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh para perangkat daerah. Kan gitu. Bapak melihat bahwa perangkat daerah itu masih banyak kasus-kasus yang muncul terjadi adanya tidak efisien sebuah penggunaan anggaran. Kenapa demikian? Karena tidak pahamnya mereka. Karena itu saya ingin membuat yang namanya waskita. Itu baru prolog Pak, belum bicara capaian Pak. Waskita ini sudah saya implementasikan dalam 2 bulan selang kemarin. Hasilnya adalah, nah Bapak baru cerita, hasilnya adalah sebagaimana pilihan. Nah cuman saya ingin sekali mengingatkan kembali ketika Bapak mengerjakan cerita tadi, jangan tahap 1 milestone ini hasilnya, tahap 2 ini milestone. No.
Ya, Bapak jangan menciptakan posisi yang seperti itu. Tapi Bapak mengatakan highlight dari milestone, dari 6 milestone. 6, oh berarti ada waskitanya, tim waskitanya, cara kerja waskita, dan hasil monitoring waskita. Berarti 3 poin, 4 poin. Jadi 6 poin itu tergantung Bapak serilek mungkin untuk menciptakan mana yang paling memberikan nilai dalam sebuah proses tadi. Ya, artinya cerita. Bagaimana saya cerita? Dengan bagaimana saya membuat event. Yang saya tadi cerita Pak, 10 menit Pak. Saya menceritakan maju itu. Ya, ya 10 menit itu dengan tanpa data ya. Kalau dengan maju media mungkin 15 menit sampai dengan data-data. Oke. Ya untuk implementasi ya lepas-lepas saya akan berikan toleransi sampai 5 menit extend top gitu ya. Jangan sampai lebih setengah jam itu nggak baik itu Pak. Jadi bagaimana kita mengkonkretkan itu sebetulnya. Izin Pak, eh, terakhir ini dari saya. Tadi Pak Coach sampaikan bahwa manfaat itu kalau bisa dari segi kuantitatif lah. Kuantifikasi. Iya, kuantifikasi. Tapi kalau misalnya di inspektor itu kan kadang-kadang untuk melihat kebermanfaatan itu, nah mungkin nanti jangka panjang begitu Pak. Misalnya LHP kan, Gini, kan tidak gini. serta-merta ya dalam waktu 2 bulan kita bisa lihat progres penurunan Ya kasus. enggak. Ya, Ini contoh kebayangan saya itu kan dengan ada indikator bagi sebuah abadi auditor itu kan di LHP sebetulnya kan. ya, Ya. iya, Tapi kalau toh Bapak boleh mengatakan juga untuk maunya LHP itu kan secara formal kayak Pak Jumadil kemarin bilang, Pak kalau di LKPN kan nanti bulan September dia bilang. Belum bisa Pak saya bilang. Nah, oke, Bapak boleh turunkan kepada hal yang lain. Jadi ya, saya hanya memberikan contoh saja Pak. Jadi tapi harusnya Bapak bisa memberikan, oh ya, sebaiknya apa? Dari manfaat pun kita bisa melihat, mencari sebuah upaya kita respon dari stakeholder. Ya, bisa menciptakan respon dari stakeholder. Kita lihat dari respon stakeholder, Pak. Bagaimana dengan adanya waskita? Wah, Pak, kami punya keyakinan. Nah, kami punya keyakinan. Kami tidak akan melakukan kesalahan. Itu statement manfaat. Ya, kalau Bapak tanya berapa OPD mengatakan demikian, Bapak bisa declare bahwa kemanfaatan dari peserta adalah memberikan satu pemahaman dan mereka memberikan satu peningkatan integritas agar mereka menggunakan dana secara efisien. Gitu Pak ya, dan efektif. Baru Bapak mengatakan itu, apa buktinya Pak? Bapak boleh tunjukkan, ini hasil evidence testimoni dari beberapa rekan. Itu manfaat yang tidak terdeteksi dengan kuantifikasi. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak, ini jangan worry, Bapak punya segala macam cara untuk bagaimana meyakinkan kepada sebuah forum di mana hasil itu bukan hanya sekedar gagasan teoritis, tapi betul-betul memberikan nilai praktis. Itu Pak Freddy. Jadi jangan LHP-nya Bapak gunakan cara yang tadi, yang kedua. Tanya sama mereka, apa sih setelah kamu ikut ini? Apa manfaat buat kamu? Apa manfaat buat perangkat daerah? Oh, kami sekarang ini jadi lebih pede, walaupun kami masih belum paham, tapi setidaknya karena sekarang kami lebih tahu bagaimana kami untuk mengeliminir terjadinya kesalahan dalam penggunaan anggaran. Itu statement dari seorang perangkat daerah, itu perangkat dari menarik gitu. Jadi Bapak bisa kreatif seperti itu dengan kalimat. baik-baik. Baik Pak, itu. Ya, makasih Pak. Ini udah pada beres-beres semua nih. Izin Pak Momon, saya boleh share sedikit terkait dengan saya punya kemanfaatan seperti yang dikemukakan Bapak tadi, kemanfaatan proyek perubahan ini. Kenapa Pak? Belum muncul ya. Nah ini Pak, di sama saya itu kan di proyek perubahan, ini terkait dengan kemanfaatan.
Nah, data yang kami tarik nanti juga kami Maaf akan ya Pak ya, lampirkan. tolong dicek lagi Pak ya. Typo-typo yang kayak begini Pak, tolong dicek biar jangan ngeganggu Pak. Baik, baik. Ini sekedar ini teman-teman, bukan hanya buat Pak Jumeide ya. Ya, Tolong ya. Bapak-bapak, typonya dicek lagi Pak. Tim efektif suruh baca lagi deh Pak. Ya gini Pak, manfaat atas benar, manfaatnya gini gitu kan. Jadi nggak manfaat oke. Ini sekedar koreksi typo aja. Ya gimana Pak? Maksud. Nah, ini Pak terkait dengan manfaat proyek perubahan. Kami ambil data pembanding sini kan dari triwulan pertama dengan triwulan kedua. Kemudian setelah helpdesk ini kita lakukan bimbingan teknis kemarin terakhir tanggal 17 Juli. Itu kami tarik data di OSS sampai dengan per 5 Agustus diperoleh kurang lebih 436 perizinan berusaha ini untuk satu kabupaten dengan nilai total rencana investasi mencapai 45 miliar atau 57,92% dari yang dicapai pada triwulan kedua. Artinya ini Oh, ya, belum satu ya. bulan peningkatannya udah signifikan. Ya, Jadi itu sesuai dengan harapan Bapak kan itu Pak ya? ya Itu kan? betul. Nah mudah-mudahan ini rencananya kenapa saya kasih warna merah ini Pak, ini rencananya memang saya genapkan, saya akan tarik dari tanggal 18 Juli per sampai dengan 17 Agustus. Jadi pas satu bulannya. Nah, kalau Oke. data yang saya tarik kemarin, nanti juga ini di eviden kami lampirkan per kecamatan dengan kabupaten. Begitu Pak. Karena kebetulan di sistem OSS itu kan bisa kita ambil Ya. database-nya. Nah, ini kan harapan Bapak. Ya betul Pak. Ya. Dan terwujud secara 2 bulan ada perubahan, peningkatan kan gitu kan? Ya. Nah, Satu bulan ini ada peningkatan dari Juli sampai Agustus. kalau Bapak akan lebih menguatkan manfaat tadi, Pak. Coba Bapak kan triwulan ya Pak ya? Iya. Coba triwulan 1 berapa Pak? Triwulan 1 ini Pak hanya 47 miliar Oke. bulan dengan 47 sebentar. perizinan itu 450. Sebentar Pak, maksudnya. Triwulan 1 itu sudah masuk dalam helpdesk belum? Belum Pak. Belum. Belum. Oke. Dalam Triwulan 2 juga belum. sebentar. Triwulan 1, triwulan 2 belum masuk helpdesk. Betul Pak ya? Belum masuk. Nah, ini 1 triwulan kan Pak? Ya, betul Pak. Nah, Bapak membandingkan target dari sini menunjukkan. Coba lihat Pak. Nah, ini di bawah dari bulan baru tanggal 18 Juli sampai 5 Agustus itu Sudah 45 miliar. 436 ya. Coba lihat kan. miliar ya. Oke. Terus apa kesimpulan Bapak di sini? Jadi kesimpulannya bahwa itu kesimpulan di sini. Di sini dituliskan. Nah, kesimpulan itu yang Bapak belum keluarkan. oh siap Pak. Iya. Itu kan jadi Bapak cerita baru proses. Ini perizinan diterbitkan kecamatan telah mahir untuk pelaku usaha dalam melaksanakan itu teknikalnya Bapak, itu pengembangan kompetensinya. Tapi hasil Bapaknya kan belum kelihatan. Nah, ini menunjuk. Jadi ada di situ Bapak. Jadi ini contoh manfaat ya. Tolong dibuat clear. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa triwulan 1 dan 2, sedangkan ini dalam 1 bulan saja sudah setengahnya tercapai, hampir 3/4-nya. Kan begitu Pak? 3/4-nya, iya Pak. Iya. Artinya bahwa akselerasi ini sudah memberikan dampak atau manfaat yang baik, positif terhadap sebuah proses. Kan begitu Pak? Itu yang saya hasil itu Pak. Jadi kita harus berani memutuskan itu Pak. Jangan cerita proses gitu ya. Kalau hasil adalah kemudian dia punya aja bagus artinya hasil, tetapi Bapak harus punya hasil manfaat yang lebih dalam lagi. Kan tujuan Bapak adalah bagaimana mengakselerasi peningkatan investasi tadi kan begitu. Ya betul Pak. Betul. Jadi bayangkan triwulan 1 itu 44. Ini triwulan kan 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan Pak. 1 bulan ada 3/4-nya kan kebayang kalau triwulan kan pasti akan tercapai, dapat diprediksi. Baru 1 bulan sudah 57%-nya dari target yang dicapai di TW2. Artinya bahwa dalam 3 bulan dalam 1 triwulan ke depan dapat dipastikan akan menengahkan akselerasi yang lain gitu. Peningkatan dari itu Pak, statement itu yang maksud dengan manfaat itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti yang saya kemukakan tadi ini bahwa helpdesk itu sudah mampu melakukan ini berarti masuk kepada pengembangan kompetensinya. Pada itu bagian dari kompetensi Bapak. Jadi saya sudah itu menunjukkan itu jadi tidak bisa secara parsial atau satu, tapi itu bagi kita blending di mana aja. Nanti kita ambil comot. Apa artinya? Gitu. Jadi contoh Pak, maunya Bapak pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan. Ya, Dasar
para aparatur, apapun para volunteer yang ada di kecamatan. Setelah saya latih, Bapak ceritakan sudah mahir membantu dan memandu proses penerbitan NIB. Itu maksudnya. Siap, baik Pak. Nah, Baik, itu berkorelasi terhadap percepatan atau akselerasi peningkatan jumlah NIB yang dalam waktu 1 bulan sudah 50% dari target yang triwulan-triwulanan. baik. Terima kasih Pak. Itu manfaat, itu secara kuantitatif. Gitu Pak ya? Dapat Pak ya? Terus kalau untuk kepemimpinan strategis memang di sini ada perubahan stakeholder mappingnya. Nah, alhamdulillah sudah masuk kepada tahap promoter semua dengan yang awalnya dari defenders dengan latens itu sudah bisa beralih ke tahap promoters. Itu Pak ya? Iya Pak. Jangan lupa Pak Wasud sama juga ya Pak Atan, Pak Dumadir dan teman-teman menunjukkan bagaimana hasil. Ini Bapak bukan cerita lagi rencana nih. Bapak lagi sombong-sombongin. Ini kan semua hasil Bapak kan harus pede kan bahwa oh hasil saya begini, hasil saya begini. Jadi hasil itu menunjukkan keberhasilan Bapak memberikan pengembangan kompetensi sebagai manajer. Manajerial harusnya dipakai dulu. Dan kalau lagi manfaat lagi Pak, sebetulnya kalau saya challenge Pak Jumadia lagi Pak Jumadia bisa nggak kira-kira Pak? Prediksi kalkulasi aja Pak. Dalam jangka panjang, ini challenge saja Pak ya. Ya, ya. Dari sekian persen itu naik, kurang lebih saya akan memberikan kontribusi peningkatan kondisi PAD dari investasi itu sekian persen. Wah, cakep tuh kayak gitu. Kalau mau dihitung panjang ya Pak, iseng-iseng aja Pak, pakai model gitu sedikit. Kalau saya naik sekian, kan saya begini Pak. Jawa Barat itu Pak, saya bisa memprediksi, dia kalau mau 8% itu 400 triliun Pak. Harus kita tarik. Jadi dibuat semua. Jadi kalau hanya 5%, kondisi yang sekarang itu cuma 200 triliun. Gitu Pak. 5% terus 200 triliun. Kita buat simulasi kalau mau 400, kalau mau 8%, pertumbuhan ekonomi kita harus 400%. 400 triliun. Wow, itu kan menggelegar. Nah, mengakselerasi 400% itu gimana caranya? Oh, saya harus berubah kan. Nah, Bapak mentargetkan itu Pak, pertumbuhan ekonomi berapa? Investasi harus sekian. Oke, kalau 400 harus 300 miliar, gitu umpamanya. Maka dalam menghelpdesk memberi kontribusi tercapainya baru sekian persen. Itu menarik kalau bisa begitu simulasi seperti itu. Saya coba itu Pak, kebetulan kemarin dari BPS sudah kasih datanya. Saya minta trennya dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2020, 2021 sampai dengan 2024 kemarin. Saya bilang berapa sih kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten. Nah, mudah-mudahan itu saya bisa kalkulasi. Kalau dengan adanya LDC ini, iya kan? Jadi perkiraan aja, Pak. Iya. Akibat ya, itu kan imajinasi kita untuk dengan shock helpdesk ya ternyata bisa mendorong atau mengendorse kepada pertumbuhan ekonomi sekian persen kontribusi saya naik. Ya, baik Pak. Saya akan coba. Kalau itu dapat sih, wow gitu ya maksud saya. Ya Bapak Pak, ya hal-hal yang barusan saya diskusi dengan Pak Jumanil itu yang harus dipresentasikan waktu kita cerita manfaat gitu kan. Kita harus berani mengatakan bahwa itu kan satu hitungan-hitungan yang rasional, bukan yang imajinasi kan, begitu kan Pak? Ada dasarnya kita menggunakan hitungan ini. Gitu Pak ya. Sip. Jadi memang ini pertumbuhan pelaku usaha yang ini izin Coach. Ya. Jadi izin Coach. Jadi memang adanya pertumbuhan NIB dengan pelaku usaha yang mendaftarkan perizinan berusahanya ini itu sejalan signifikan dengan sosialisasi yang kami lakukan bahwa tidak ada lagi surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh desa, pemerintah kecamatan. Ini loh ada metode yang baru bagaimana Anda daftarkan di OSS. Nah, itu kan pendaftaran OSS itu Pak, itu memang sudah harus sekalipun modal mereka butuhkan 1-2 juta tetap harus diinput. Iya. Ya itu kan koleksi 1 juta 2 juta dari 100 orang kan jadi 200 juta Pak. Banyak iya Pak, iya. Jangan pikirkan 1 jutanya kan, ya, kompilasi masanya. Iya, betul. Iya.
Ya, tukang gorengan bala-bala itu kan modalnya cuma 1.500.000-an itu satu hari itu kira-kira Iya, kan. betul Pak. Iya, iya. Dia punya 2 jongkok kan di 1 juta. Ya Pak, gitu semangat ya Pak ya. Oke, kita mudah-mudahan eh, kalau Bapak buatkan satu saja dalam bentuk majalah. Ya yang cantik ya yang Bapak nggak usah buat laporan dua, majalah itu jadi dokumen. Bangsanya eviden-eviden Bapak tunjukkan bagian depan-depannya saja, kemudian yang detailnya itu ada di barcode. Efisien semua Pak. Jadi saya dulu-dulu Pak 2014 Pak Saiful sampai kemarin 2021 itu ada orang yang buat laporan implementasi perekonomian 1.500 lembar. Wow. Punya perkiraan cuma 28 halaman Pak Mumu. Itu udah Enak halaman Pak. Jangan jadi dari master cover sampai brainstorming. terakhir. Iya. Pak Bupati juga senang bacanya. Ini apa laporan setebal 200 lembar ngapain gitu kan. Ngomong ngomong digital digital laporannya masih 300 lembar gimana sih? Ya, Jadi laporan kita kayak rancangan kemarin Pak Coach ya, dalam bentuk majalah gitu ya. Ya, 30 lembar lah. Pak Jung update di grup. buat yang inilah yang eye catching Pak. Yang ada foto Pak Jumadi kelihatan kan lebih mantap itu Pak Lukman kan. Ya, Gitu. Jadi saya kaget waktu pada sosialisasi. Wih, ada di samping Pak Sekda foto. Oke Bapak, nggak ada yang mau presentasi lagi. Sudah yakin semua bukunya Pak ya. Jadi Bapak, kita ketemu lagi tanggal 19 kalau memang tidak ada pertanyaan. Kasihan juga Bapak. Apa ada mau yang ditanyakan lagi Pak? Diskusi lagi. Izin Pak, Saiful Pak. Pak Kadis baru, gimana kabarnya Pak Kadis pariwisata? Nah, ini. Saya di pariwisata, di pemuda pariwisata dan pemuda olahraga dan pariwisata, tapi masih di PLT kan di tempat lama saya Pak. Ya, bagus lah, artinya belum ada pengganti Bapak. bagus. Mumet Pak. Kalau Muhammad itu namanya dinamika pekerjaan. Siap, Saking percayanya Pak Bupati sama Pak Saiful. siap Pak. Daripada nyari lagi kan. Pak Atan pindah juga Pak Atan. Pak Atan nggak pindah ya? Pak masih di Pustaka Pak. Masih tetap, Pak. Masih tetap, insya Allah. Masih urusan pustakawan. Ya, Masih. insya Allah masih tetap. Pak Agus yang pindah ya. Si Kepang itu ya. Kempang ya Pak. Kalau Bapak belum ada penggantinya Pak. Artinya Bapak bisa memberikan satu apa ya. Bapak share apa nih Pak? Oh, belum tahapan yang di ini Pak. Izin saya mau konsultasi Pak. Mhm. Tahapan yang sudah saya lalui. Boleh. Kalau saya tadi mendengar dari teman-teman semua yang merasa makin tidak percaya diri jadinya tuh Pak. Jangan dong masal. Nanti kalau nggak percaya diri dicabut lagi dong eselon 2-nya Pak. Kalau kalau di ini kan Pak communication skill saya tuh lemah gitu Pak. Kalau di hasil tesnya Communication skill-nya. iya, tapi saya sudah mengikuti untuk pelatihan itu kemarin Pak. Udah saya dapatkan sertifikatnya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bertambah itu keahlian communication skill-nya itu, Pak. Nah, yang di proper saya awalnya itu kan peningkatan partisipasi dan kolaborasi sosial di pengurangan sampah di lingkup Kota Selat Panjang saja, Pak. Ya. Nah, setelah seminar yang lalu berubah menjadi lingkupnya satu kabupaten itu, Pak. Ya.
Nah, jadi areanya di 9 kecamatan, bentuk konkretnya itu sebetulnya bank sampah unit di setiap RW di 9 kecamatan. Nah, nah, masuk ke dalam tahapan yang setelah Pemkab di Kota Pekanbaru ada pemilihan RW sebagai pilot project, ini sudah dilakukan. Nah, yang peluncuran program dan sosialisasi dan MOU dan apa itu saya gabung di dalam satu kesempatan kemarin itu, Pak, di dalam rangkaian acaranya. Ya, Peluncuran program sosialisasi, terus MOU dengan pihak swasta, terus ada perjanjian kerjasama dengan pihak RW sebagai pilot project, itu sudah dilakukan, digabung di dalam satu rangkaian acara itu, Pak. Kalau siap bisa buka di evidennya mungkin saya tunjukkan, Pak. gimana Pak? Kami ingin memastikan negeri yang kami pimpin ini dalam keadaan bersih, masyarakatnya sehat, terjaga keadaan dan keamanannya. Untuk itu, kami minta ini disambut oleh semua pihak. Selamat datang dalam rangka mengikuti pembukaan peningkatan partisipasi dan kolaborasi pengelolaan serta pengurangan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di waktu malam bulan purnama, angin laut. Visi dan misi Asmar Muzamil itu adalah unggul. Izin, Pak. Itu acara apa Pak? Itu di acara peluncuran program kemarin itu, Pak, dan Oke. sosialisasi. Hasilnya apa Pak? Hasilnya ada penandatanganan MOU di dalam rangkaian acara itu, Pak, dengan pihak swasta. Betul. Bapak sudah tuliskan semua di dalam tulisan laporan Bapak semua. Belum saya tulis ini, Pak. Baru akan saya tuliskan ini, Pak. Ya ini Bapak, waktu kita berjalan sesuai dengan kecepatan perputaran matahari dan bumi ini Pak. Siap. Mohon kepada Pak Saiful, Siap, Pak. bagaimanapun juga di sela-sela tugas Bapak yang sangat padat, tentunya Bapak harus bisa tetap menyisihkan waktu sebentar ya Pak ya, untuk menuliskan. Jangan sampai di hari hanya struktur laporannya Bapak itu belum terbentuk dan tersusun. Tolong Pak Saiful, kita masih punya waktu kurang lebih 2 minggu lagi Pak. Ya, 14 hari dari sini. Tentunya kita dari situ akan bisa. Saya menyebutkan apa 2 minggu karena Sabtu Minggu efektifnya kan nanti juga sulit dengan kesibukan Bapak. Sekali lagi saya singkatkan Pak Saiful dan teman-teman, Pak Atan, laporannya ada wujud fisik. Yang saya maksud wujud plus evidence, terstruktur dengan baik, sehingga semua tahapan tahapan itu memiliki satu hasil dan ada evidence. Itu Pak ya. Basisnya evidence. Jangan sampai Bapak hanya cerita-cerita yang kayak barusan gitu Pak ya. Tapi nggak ada laporannya, nggak ada evidence. Nah itu saya. Dan tentunya untuk bisa melaporkan dengan baik, saya membuat struktur outline itu. Coba Bapak ikuti saja ya, untuk supaya lebih memudahkan kita berdiskusi dan memantau dan memonitor. Jadi jangan sampai nanti kita ketemu di tanggal 25, bukunya belum jadi Pak. Baik, Pak. Saya mau ngecek terakhir kita tanggal 19. Tanggal 19 itu adalah pengujian terhadap mana bukunya. Jadi mohon maaf, untuk lebih saya yakin, jadi tanggal 19 kita buat komitmen ya Pak Jumedil. Pak Jumedil, Pak Freddy, Pak Abdil, ya Pak Sahril. Siap. Tanggal 19 kita buat komitmen. Bapak bukan tapi Bapak memperlihatkan buku laporan. Siap, siap. Siap Pak, siap. Siap. Siap.
komitmen ya Pak Atan ya. Pak Lukman, Pak Siap, Ferry, Pak. Siap. Insyaallah. Ya, Pak. kita lagi melihat pada posisi-posisi laporan Bapak hanya kerangka pikiran, hanya ini enggak. Saya mau lihat lengkapnya seperti apa. Buku Siap, Pak. laporan ya, yang udah didesain dengan baik gitu, sehingga saya bisa melihat. Nanti saya akan cek. Coba barcode-nya buka atau linknya dibuka gitu ya. Mulai dari halaman pertama Pak. Saya minta sampai halaman penutup. Jadi Bapak sudah harus punya itu. Jangan belum Pak, ini belum, kapan mulainya nanti, wah saya yang stres nanti Pak. Gitu ya. Nama macamnya Pak ya, tolong mulai dari lembaran pertama sebuah laporan Pak. Coba Pak Jumedin. Dari halaman pertama Pak Jumedin. Lengkap semua datanya semuanya Pak ya. Jadi jangan dalam bentuk terpisah-pisah. Saya mau dalam PDF yang sudah lengkap. Nah gini, Ini halaman pertama, Pak. Pak ya. Hasil. Dari halaman ini sampai halaman akhir. Biar nanti saya skipping cek random. Tolong tunjukkan evidence ini. Jadi gitu Pak. Jadi Siap, itu siap. Ya, Pak. atau kalau bisa hari ini pun sudah bisa. Pak Jumaidi sudah bisa? Bisa, Pak. Oke. Cuman memang saya belum buat linknya evidence-nya, cuma saya sudah buat dalam bentuk ini, Pak. Saya kasih contoh. Ntar saya bukakan di ini. Bapak membuat barcode pun nggak masalah. Udah ada sih, saya udah buat per folder, Pak. Ya. Coba lihat per folder. Oke. Coba Bapak lihatkan folder. Jadi Bapak satu selesai. Itu yang minta. Selain dari yang Atau mau sebelum tanggal 19 ya, kita juga bisa lakukan ya. Tidak usah tanggal 19 ya Pak ya. ya Bisa nggak kalau sebelum tanggal 18, 19 Pak? Biar saya agak lebih tidak punya Bapak juga punya space waktu kalau ada kesalahan. Bisa Pak. 15 lah Pak, 17 April. Gini deh. Sekarang tanggal 6. Tanggal 15 bisa nggak Pak kita lakukan ini? Kita geser tanggal 19 ke tanggal 15. Saya hanya untuk biar saya lebih firm saja Pak. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang ini saya bisa kontrol. Boleh, Pak. Boleh. Boleh Pak. Siapa? Boleh. Ya, tentatif mudah-mudahan saya tidak ada tugas tanggal 15. Saya akan Tinggal minggu depan, saya ingin lihat semua laporannya lengkap semua Pak ya. Ini contoh saya punya, Pak, evidence-nya dari folder komitmen dengan stakeholder. Oke. Ya. Coba lihat foldernya Pak. Balikin ke atas foldernya. Ini foldernya, Pak. Ya, mari lihat saya foldernya. Nah, ini foldernya pembentukan tim Oke, ya. efektif. Berarti Bapak punya ada 7 milestone. Ya, Pak ya. milestone, Pak. Ya. Coba lihat pembukaan tim efektif. Ada 3 tahapan. Ada perapat. Ini dokumentasi kegiatan rapat, SK pembentukan tim efektif, ada undangan rapat. Oke, notulennya mana Pak? Dan fotonya ada, dokumentasi ada, undangan rapat ada. Dokumentasinya, Pak. Daftar hadirnya ada Pak? Dokumentasinya. Ya kan gini Pak, rapat ini Pak ya. Rapat itu ada undangan, ada Ya. daftar hadir, ada notulennya, ada notulennya, ada dokumentasi, ada 4 Ya, minimal. betul. Untuk satu rapat. Siap. Ya, Pak. Ya. Satu rapat ya. Nanti Bapak saya coba klik undangannya coba. Undangan rapatnya bisa diklik. Seperti ini Pak. Jadi saya terus bahwa tahapan kedua apa? Membuat namanya draft SK kan? Ya. Berarti ada draft SK dan ada SK final. Kalau undangannya, karena ini kan baru cuma rapat staf, Pak, dengan tim efektif itu. Saya belum masukin ada kayaknya screenshot di WA itu. Ya iya, undangan di screenshot boleh, jangan jadi persoalan. Ya. Di Kan WA. Bapak memformalkan. Jadi sebetulnya kita lagi mencoba menstrukturkan sebuah. Jadi yang kayak begini-gini Pak, tolong tim efektifnya diberikan pengarahan oleh Bapak. Jangan usah Bapak lah nyusun-nyusun gituan loh. Saya mau ada ini, gitu. Bapak instruksikan bagaimana kita diskusikan Pak. Jangan sampai kita tanggal 15 kita putuskan Pak ya, mudah-mudahan saya tidak ada acara dan tidak ini biar kalau tanggal 19 nanti kita bentrok lagi gitu posisi. Biar tanggal 15 kalau masalah ini kan bisa bergeser kita. Siap. Siap, Pak. Oh, Mbak Bu Rahma. Yang gantiin Bu Rahma siapa ya? Siapa namanya? Izin Pak, saya Yosi. Yes, untuk kelompok saya nanti yang tanggal 19 nanti tolong izin ke Bu Rahma.
Saya minta digeser ke tanggal 15, ya, hari Jumat itu kalau nggak salah. Biar saya takutnya gini Pak, saya ada yang kurang, ada yang ini nggak apa-apa nggak sempat lagi udah ke tanggal 19 nanti udah panik ya tanggal 20. Jadi kalau tanggal 15 masih punya space waktu lah kita punya. Baik, Pak. Kita hanya ingin lihat hasilnya. Tanggal 9. Ya gini, kalau memang nggak selesai tanggal 15 yang kita extend, tapi insya Allah selesai ya. Tolong Bapak laporan komplit yang barusan, ya, lengkap semua dalam strukturnya. Kita belum bicara presentasi ya, nggak usah bahasa presentasi. Saya pengen lihat laporan lengkapnya plus eviden-eviden yang Bapak hasilkan. Jika saya lihat di Pak Jumaidi kan tadi sudah lihat ada hasil ya, keyword-skipping yang seperti itu kita di skip aja. Terus nanti saya lihat contoh. Nah, Pak Jumaidi mohon maaf untuk yang version 1 Bapak bisa lengkapi ya, mulai dari undangan, Ya, Pak. hadir ya. Hadir, iya. Juga ada notulensnya, notulen hasil rapatnya, dan kemudian juga ada apa namanya? Itu Mas. Boleh rapat, Mas. 4 gitu poin. Ya, memang agak rigid sih. Sebetulnya bukan lebay, Pak. Ini hanya latihan aja sih sebetulnya, Pak. Kita sering sekali anak-anak tuh staf Bapak suka lupa kayak gitu kan yang lagi. Kemudian ada SK draftnya dan terakhir ada finalisasi. Finalisasi itu ada draft dan biasanya suka ada apa SK-nya dan ya sih gitu ya. Tolong nanti sampaikan ke Bu Rahma ya. Baik, Bu Pak, Rahma. nanti saya sampaikan. Berarti yang tanggal 19 digeser ke tanggal 15 ya, Pak? Ya, tanggal 15. Rencananya begitu. Baik, Pak. Mudah-mudahan sih bisa ya Pak ya. Bisa Pak Atan beres ya Pak ya. Ya, siapa insya Allah. Insya Allah, Pak. 1,5 bulan masa belum ada laporan. Siap. Ya, kalau Bapak belum laporan, kapan mau buat laporan? Soalnya kalau nggak diginiin, nanti Bapak Pak Saiful keasikan nih nggak buat-buat. Nanti dia buat-buat tanggal 20 lagi, nanti tanggal 24 malam kan repot. Nggak bisa Pak, laporan itu nggak bisa didadak itu nggak bisa. Ya Pak Lukman ya, Pak Freddy, oke ya, kita lihat semua. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Kalau nggak ada yang presentasi lagi dan ada yang didiskusikan, saya pikir kita akan akhiri diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan saya tidak ada tugas mendadak. Kalau ada tugas mendadak, kita kembalikan ke tengah 9. Tapi saya punya target tanggal 15 gitu, biar selesai semua. Baik, Pak. Siap, baik, Pak. Baik. Insya Allah. Ini kita tentatif dulu ya Pak Jumadil ya, Pak Ketua ya. Iya. Tolong beritahu kepada teman-teman Pak Agus, Bu Friska, jangan sampai nanti tidak hadir gitu. Oke, siap. Saya hanya skipping aja meyakinkan bendanya ada gitu. Oh ada, oke lah. Soalnya nanti tahu-tahu Pak Saiful buatnya Pak PT lagi. Baik Pak, kalau nggak ada kita akhiri untuk biar efektif karena Pak Agus masih ada rapat. Terus apa lagi? Kalau nggak ada, Ya, Pak. Oke, siap. kalau nggak ada, Bu Yesi, mungkin saya akan akhiri Bu, karena tidak ada lagi pertanyaan dan diskusinya. Saya nanti buat kegiatan yang lain. Baik, Pak. Kalau gitu, ya, dan sampai bertemu lagi dan saya akan sampaikan pesannya ke Bu Rahma. Ini di LAN, Ibu Yesi di LAN di Jatinangor. Ya, di kantor lain. Ya, tuh. Baik, terima kasih ya. Bapak, sehat semua ya Pak Jumadil. Terima kasih, Pak. Ya, Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, melengkapi eviden. Siap. Pak Jum. Siap, Pak Ketua. Siap, Pak Semangat. Semangat. Pak Jum kirim dulu di grup. Apa itu? Lanjutan cuma dikasih tagantong. Cocok, setuju Pak. Bolehlah Pak.